Tapi Bang, masih ngelanjutin ini nih. Oke sih, tapi experience-nya tuh gimana Bang nonton pertandingan NBA itu yang kayak, kita kan nggak semua orang bisa nonton pertandingan NBA. Nah, what's your take kalau nonton pertandingan NBA tuh apa sih yang bikin energinya bagus atau apalah kira-kira experience apa sih yang kira-kira orang mesti nonton ke sana even though it's just a regular season game, apalagi Bang Iri bilangnya nonton pas zaman-zamannya masih elit, berarti kan mungkin ada KD, masih ada Russ, masih ada Search, masih ada main-main yang all-star-nya. Nah itu kira-kira bisa nggak kita sharing ke anak-anak kita biar tahu how feel is to feel an NBA game. Gue nggak mau bilang lu belum sah menjadi fans NBA kalau belum nonton langsung, karena sebenarnya untuk nonton langsung itu butuh biaya yang gede, nonton pun tiketnya juga nggak murah, jadi agak sombong kalau gue ngomong kayak begitu. Cuma kalau gue boleh jujur, nonton di TV sama nonton langsung di situ itu mungkin perbedaannya 10 kali lipat lebih nikmat nonton langsung. Gue nggak bilang 2 kali, 3 kali, tapi 10 kali lipat. Terutama ketika lu nonton tim yang memang selama ini lu dukung gitu ya. Itu feelingnya beda. Mulai dari sejak awal lu masuk ke luar area stadionnya, sampai dengan lu masuk ke concessionnya, area dalamnya di mana lu bisa lihat official store-nya mereka, terus lu bisa lihat-lihat semua merchandise-nya mereka, semua history timnya, itu udah bikin merinding. Dan begitu lu masuk ke dalam lorong di mana masuk ke dalam arenanya, itu benar-benar feelingnya tuh udah luar biasa lah ya. Apalagi lu masuk ke arena kayak Staples Center, atau lu masuk ke arena kayak Chase Center-nya Golden State, atau mungkin MSG. Gue sampai sekarang ini masih mimpi belum sempet ke MSG. Gue pasti akan pergi ke sana, mudah-mudahan. Gue pengen banget nonton dia. Amin, kita doain Bang. Jadi benar-benar feel-nya beda. Begitu lo masuk, lo nemuin tempat duduk lo, dan lo duduk ngelihat sekitar lo. Misalnya timnya kayak OKC belum ada banner lah ya. Cuma kalau lo ke Lakers kan bannernya banyak tuh. Bannernya juga banyak. Lo ngelihat Jumbotron-nya. Terus ketika mau gamenya mulai, ada players introduction-nya dan juga ada team song-nya dan lain-lain. Itu ketika nyanyi Star Spangled Banner-nya, gue selalu nangis paling bukan nangis sih, maksudnya keluar air mata ketika bagian nyanyi Star Spangled Banner. Itu gue selalu merinding di situ. Ya udah, abis itu kalau menikmati pertandingannya ya otomatis energi dari penonton-penonton di sebelah lo itu pasti akan kebawa ke lo gitu, dan itu yang nggak lo dapetin ketika lo nonton di TV atau lo mungkin nobar sama teman-teman lo, kan pasti hype-nya cuma ya udah paling nobar 10 orang gitu, ya udah paling teriaknya yang wah gitu. Kalau ini kan 17.000, 20.000 orang teriak barengan, itu rasanya beda lah. Kalau dulu sebenarnya, kalau gue mau tambahin dikit ya, kalau dulu itu salah satu hobi favorit gue adalah misalnya pertandingan itu mulai jam 7, itu gue jam 5 setengah 6 itu udah di sana biasanya. Jadi jam-jam segitu tuh mereka shoot around dulu, pemanasan dulu. Nah itu pemain-pemainnya semua turun ke lapangan, dan mereka ketika balik ke tunnel itu kita bisa dapetin tanda tangan. Jadi salah satu hobi gue dulu adalah dapetin ngumpulin dan nungguin pemain untuk ke lorong dan mintain tanda tangan. Kalau zaman gue dulu, pemain yang paling nggak sombong, tim yang paling nggak sombong. Ada tim-tim yang ketika pemanasan atau shoot round itu pemainnya yang turun cuma second unitnya mereka. Dalam artian starting five-nya tuh nggak turun, mereka udah tetap di locker room aja. Kalau tim yang semuanya turun dan baik-baik banget, itu adalah San Antonio Spurs. Spurs itu satu-satunya tim yang gue dapat tanda tangan pemain bintang tuh San Antonio Spurs. Gue dapat Manu Ginobili, gue dapat Tim Duncan. Gue dapat Tim Duncan dan Manu Ginobili. Kalau yang tim-tim lain dulu gue cuma dapat yang pemain-pemain yang main cuma 3-4 menit doang gitu. Jadi kalau Spurs itu paling nggak sombong, dan Tim Duncan tuh baik banget. Baik sekali Tim Duncan. Oh iya. Beneran kayak ininya ya, personality dia yang digambarin sama media berarti ya? Bener. Tim Duncan, Dirk Nowitzki itu luar biasa kalau sama fans. Tapi kalau dulu yang paling gue sampai kaget adalah ketika home game-nya Sonics lawan Lakers ya. Itu bisa dibilang
misalnya gini, misalnya kapasitasnya Ki Arena tuh ada waktu itu kalau nggak salah 17.000 ya. 17.000 penonton, misalnya kita sold out full crowd. Dari 17.000 itu ketika lawan Lakers itu bisa dibilang 3.000 4.000-nya itu pakai bajunya Kobe Bryant. Wah, gitu. 10%, 10% lebih ya. Gokil. Jadi ketika Sonics ngepoint kita semua teriak, dan ketika Kobe ngepoint itu yang teriaknya juga nggak kalah kencang. Gokil banget itu. Tapi ngomong-ngomong nih, masih soal nonton langsung nih Bang, karena gue jujur nih, gue sama kayaknya gue doang atau mungkin Didit juga ya, gue denger cerita dari Bang Iril sendiri ini merinding nih, nyeritain suasana nontonnya gitu kan, nyeritain nonton langsung ketemu pemainnya gitu, yang mana ini kan beneran kayak mimpi semua fans NBA kan bisa nonton langsung juga gitu. Ya. Nah ini gue jadi pengen nanyain gitu kan, karena Bang Irul kan udah ke berbagai stadion NBA di Amerika gitu ya, yang mungkin ada berbagai kota gitu. Stadion mana yang menurut Bang Irul sendiri paling luar biasa nih, entah itu fansnya atau entah itu fasilitasnya gitu, yang paling perfect deh menurut Bang Iril yang pernah Bang Iril datengin? Fasilitasnya, kalau fasilitas yang paling perfect itu adalah Staples. Kalau buat gue ya, iya. Staples Center itu luar biasa. Di luar arenanya pun banyak entertainmentnya sebelum gamenya mulai. Dan secara keseluruhan memang dia itu gede banget ya, kapasitasnya itu gede banget. Dan lu benar-benar bisa ngerasain ya sah lah jadi fans NBA kalau lu nonton di Staples. Udah top banget lah sebenarnya kalau dari entertaining levelnya ya. Tapi kalau dari gilanya fans, gue merasakan merinding ketika gue nonton Golden State. Kebetulan anak gue ngefans sama Steph Curry, jadi waktu itu gue ajak dia nonton. Waktu itu masih di Oracle, belum pindah ke Chase Center. Jadi gue sudah merasakan nonton di Oracle dan gue sudah merasakan nonton di Chase Center. Nah itu memang gue akui Dub Nation fansnya Golden State, gokil men, luar biasa ya itu. Wah itu berisiknya gila men kalau nonton Golden State. Regular season padahal Bang nih. Regular season dan waktu itu kalau nggak salah yang pas gue nonton itu Steph Curry itu dia 13 kali 3 point kalau nggak salah. Oh yang rekornya itu ya Bang ya? Itu rekornya itu kebetulan harusnya itu bulan Desember. Itu pas gue lagi nonton. Pantes sih. Dibanding animonya nih. Tapi dibanding Chesapeake sama Oracle, ramean mana Bang Iril? Chesapeake kan katanya Loud City itu kan OKC kan fansnya rame ya. Kalau gue nonton dulu aja kayak anjir ini gak berhenti loh mereka. Rame banget berisik. Rame. Gue nggak kaget kalau dibilangnya kita tuh Loud City, tapi memang bener-beneran loud kalau memang lagi kita mimpin atau kita lagi jago banget, memang beneran loud banget. Tapi gue akui ngefans-ngefansnya gue sama OKC, gue udah merasakan nonton di Chesapeake, gue udah merasakan nonton di Staples, gue udah merasakan nonton di Oracle dan di Chase Center gitu ya. Di Ki Arena dulu Sonics, gue tetap merasa fansnya Golden State tuh paling berisik sih. Wah. Mungkin gue nggak merasakan Staples ketika zamannya Kobe ya. Mungkin kalau sekarang mungkin waktu dulu gue nonton di sana terakhir itu masih ada Lonzo Ball. Jadi berapa tahun yang lalu tuh sebelum rookie lah ya berarti. Masih rookie. Itu nggak seberisik zamannya Kobe mungkin ya, tapi kalau sekarang sih Dub Nation gokil men itu. Dub Nation gila, emang masih masa prime juga ya berarti ya. Puas-puasin lah, masih ada Steph itu ya mereka. Iya sih bener ya, puas-puasin. Menyambung perkara Kobe nih. Gue mau membacakan sesuatu nih Bang, membacakan suatu tweet di tanggal Januari 31 2020 nih Bang. Membayangkan apa yang bakal terjadi besok di Staples untuk tribute Kobe kok mereka dari sekarang. Have a nice weekend NBA lovers. Tua banget gak sih bahasa gue NBA lovers.
Ini Twitter yang bikin gue juga jadi tahu semakin banyak berita NBA, Bang. Ini Twitter Bang Iril. Dari ngobrol NBA tuh ya? NBA, sorry ya Bang, kalau kesannya gimana, but kita harus tahu karena fans kita, fans basket juga all out sih sama ngobrol NBA, karena gue sendiri gue ngikutin Bang dari gue SMA. Jadi been a lawyer for almost 10 years. Nah, gue mau nanya nih, Bang Iril kan udah mulai nge-tweet lagi nih, 17 Januari kalau nggak salah, tentang si Draymond sama KD. Nah, mengingat ini nggak semua orang tahu pasti kan. Nah, udah balik nih Bang, ngobrol NBA is back, or kita akan cuma lihat clips-clipsnya aja nih sebenarnya? Pengen bisa balik lagi, karena mau nggak mau, awalnya gue serius di NBA, setelah gue pulang ke Indonesia, awalnya gue serius di NBA itu adalah di Twitter. Mungkin dulu kayaknya gue fasih banget ya main Twitter. Gue tahu semua fiturnya, gue tahu harus ngepost apa, gaya tweetnya tuh seperti apa. Udah gue banget waktu pada masa itu. Gue balas-balesin semua komen dan retweetnya orang itu gue balesin, mungkin karena emang gue nggak ada kerjaan dulu ya. Emang niatnya mau bikin komunitasnya ngobrol NBA itu jadi gede, jadi paling nggak setiap ada yang komen, ada yang apa, gue balesin pokoknya. Nggak tahu kenapa zaman itu tuh gue menikmati sekali main Twitter. Mungkin belum ada Instagram, belum ada YouTube dan lain-lain ya. Benar-benar tahu banget gaya tulisan caption gue di Instagram kayak apa. Dan ketika kemarin gue coba nge-tweet gitu ya, akhirnya jadinya gue nge-tweet cuma nge-tweet berita aja, karena gue belum berani nge-tweet dengan gaya, karena gue masih mencari tahu nih, ini sekarang Twitter nih gayanya kayak gimana sih orang kalau nge-tweet, konten apa sih yang cocok di Twitter, apakah lo ngebully orang, atau lo ngapain gitu, dan fiturnya memang banyak banget, dan itu it takes time buat gue untuk pelajarin semua, untuk bisa getting familiar lagi dengan environment-nya Twitter sih. Tapi hopefully gue pengen banget bisa balik ke Twitter, karena disitulah gue bisa ngomong dengan bebas. Tanpa gue harus ngepost foto. Kalau di Twitter kan lo ngetik apapun yang ada di otak lo, send gitu kan. Kalau di Instagram kan lo harus pikirin konsep fotonya, dan banyak hal. Mudah-mudahan ini bukan jadi satu kebetulan yang satu hari and then gue hilang lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu yang rutin, dan gue mudah-mudahan bisa nyesuaiin diri lagi nih masuk ke Twitter, karena hitungannya gue jadi anak baru lagi, walaupun account-nya masih ada dan masanya pun masih ada, tapi buat gue sendiri pribadi gue merasa jadi kayak anak baru lagi di situ. Gitu. Ini gue tiba-tiba karena tadi Bang Iril masih ada pertanyaan mengenai Twitter ya. Ini kan gue kan kebetulan sama sosmed mungkin lebih tahu dikit-dikit gitu ya. Ada tahu tips and tricksnya gitu. Kalau di Twitter Bang ya, karena yang udah ATTL lakuin juga gitu kan. Terus juga ada akun-akun gede lain, itu biasanya bikin thread Bang. Dan itu kan sebenarnya kan kayak yang Bang Iril lakuin di Authentics kan. Ada captionnya Bang Iril kan kayak deep analisis gitu kan, terus juga opini-opini Bang Iril yang mana keren-keren semua gitu. Nah itu bisa dipindahin ke Twitter dengan cara ya dibikin itu thread itu kan, jadi kayak ini tweet pertama ini, tweet kedua ini, tweet ketiga ini, 4, 5, 6 sampai 7 gitu. Itu sampai sepuasnya Bang Iril gitu, dan itu beneran gimana ya? Karena kan Twitter kan tulisan duluan kan yang gede daripada gambarnya gitu kan. Itu apalagi dengan Bang Iril yang udah emang balik lagi tadi walaupun Bang Iril bilang bukan OG ya, tapi tetap yang OG-nya gitu kan. Itu pasti bakal lebih ini sih, lebih mengundang atensi lagi sih Bang, gitu sih Bang. Mudah-mudahan gue akan coba pelajarin semua fiturnya, karena dulu kan nggak ada ya thread itu kan zaman dulu kan nggak ada kan itu kan baru kan. Gue terakhir buka Twitter itu dan gue akhirnya tahu ini thread ini apa, gue scroll gitu itu ketika kasusnya yang selundupin Brompton tuh waktu itu kan itu ada ceritanya di Twitter kan tuh threadnya panjang banget kan tuh. Nah itu akhirnya gue baru tahu ini feature namanya thread gitu. Gue belum pernah make tapi gue sudah pernah
melihat dan bacain gitu. Betul. Nanti berarti kita bisa menunggu lah ya apa yang Bang Iril bawa nih nanti. Amin. Di Ngobrol NBA. Amin.